kita sudah mengerti kebenaran, kita tidak lagi hidup dalam pemahaman yang lama. Nah, sehingga kalau ada orang yang diberkati Tuhan secara harta benda, ya jangan tahan harta bendanya, tapi pakailah selain daripada kita pakai untuk diri kita, ya, pakailah untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Meskipun mungkin nilainya tidak seberapa, tapi itu sangat berarti bagi orang-orang yang memerlukan kebenaran atau firman bagi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan, boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Saya dapat bayangkan kalau tidak ada seorang Dr. Lukas, tidak ada seorang Theophilus, maka mungkin hari ini kita tidak akan membaca yang namanya Injil Lukas, dan tidak akan membaca yang namanya Kisah Para Rasul, karya-karya yang disampaikan, yang ditulis oleh seorang Lukas. Jadi gereja tidak akan maju kalau tidak ada orang yang beban untuk pekerjaan Injil. Tetapi demikian juga gereja tidak akan maju kalau tidak ada orang yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Injil. Nah, sehingga keterlibatan kita atau saudara ini sangat penting untuk kemajuan kerajaan Allah. Memang Tuhan bisa bekerja dengan caranya, batu Tuhan bisa pakai untuk mempertobatkan orang, ya. Mimpi bisa dipakai untuk mempertobatkan orang. Begitu banyak cara. Tapi Tuhan mau memakai kita dengan caranya. Jadi kalau Tuhan mau memakai kita, ini suatu anugerah yang istimewa bagi kehidupan kita. Tuhan sudah memakai, sepertinya sederhana, Lukas dalam menulis kitab-kitab, tapi ini punya dampak yang besar. Tuhan sudah memakai yang namanya Theophilus untuk mendukung, mendanai pekerjaan Tuhan. Jadi ini sesuatu yang besar. Kalau kita perhatikan, tujuan utama Lukas menulis laporan ini secara teratur kepada Theophilus adalah agar dia mengetahui bahwa segala ajaran tentang Yesus Kristus didasarkan pada fakta sejarah yang akurat dan benar. Kalau kita bisa perhatikan dalam kitab Lukas, jelas Lukas menulis kepada Theophilus supaya dia memahami tentang ajaran bahwa apa yang disampaikan ini adalah sesuatu yang benar, bukan suatu kebohongan. Kalau kita bicara tentang Allah dan misinya dalam Kisah Para Rasul, nanti kita akan melihat berulang-ulang sebetulnya, meskipun banyak kisah yang lain, tapi kita akan melihat berulang-ulang tentang karya Kristus yang begitu penting. Sehingga dalam hal ini dia berbicara tentang pentingnya karya Kristus. Kita bisa lihat dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana berkata, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia setelah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah pemerintahannya selesai, dan dengan banyak bukti yang menunjukkan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah." Jadi dalam hal ini Lukas memahami bahwa pentingnya Injil itu. Kenapa pentingnya Injil itu? Sebab tanpa Injil berarti orang tidak mendengar Kristus. Tanpa orang mendengarkan Kristus, mendengarkan tentang Kristus, maka orang tidak bisa menanggapi dia, tidak bisa percaya kepada dia, dan kemudian orang itu menjadi binasa. Ya kan? Jadi tanpa Kristus manusia tidak akan mempunyai pengharapan hidup yang kekal. Maka di dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percayanya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini menunjukkan tentang begitu besar pengharapan orang percaya, orang yang dipilihnya untuk menerima suatu anugerah pengharapan kehidupan yang kekal. Kematian Kristus dalam hal ini, penderitaannya menyatakan memang bahwa Kristus menang atas dosa. Kemudian kebangkitan Kristus menyatakan bahwa dia menang atas maut. Jadi dosa dikalahkan, maut dikalahkan, dan kita punya kemenangan. Sehingga Injil patut diberitakan kepada orang-orang yang rindu mempunyai pengharapan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita yang mendengar Injil, kita mempunyai pengharapan dalam kehidupan kita. Sehingga bagi kita kematian bukan sesuatu yang menakutkan, ya. Meskipun ada satu ketakutan menghadapi suatu bayang maut,
tetapi bukan ketakutan yang sampai-sampai kita tidak punya pengharapan. Kita masih punya pengharapan karena ada Tuhan yang sudah memberi jaminan keselamatan bagi kehidupan kita. Karena dikatakan siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi siapa yang tidak percaya kepada Dia akan dihukum. Jelas sekali. Jadi Injil berbicara tentang dua hal ini. Orang percaya diselamatkan, yang tidak percaya pasti dihukum. Jadi dalam bagian ini berita Injil itu mencakup tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Berita tentang Kristuslah yang diberitakan. Nah, ini bukan cerita yang lain yang disampaikan oleh Lukas dalam hal ini. Meskipun banyak orang nanti salah artikan tentang kisah para rasul, tentang terutama hari Pentakosta ya. Orang kemudian membabi buta bicara tentang manifestasi pekerjaan Roh Kudus. Ada yang menggelepak-gelepak, ada yang kemudian berbicara bahasa-bahasa lain yang tidak teratur. Padahal kalau kita perhatikan murid-murid ketika mereka berdoa di soto, kemudian turun Roh Kudus atas mereka tidak menggelepak-gelepak, tidak kemudian dengan berbahasa-bahasa yang aneh. Justru dikatakan bahasa mereka dimengerti oleh orang-orang yang beda negaranya dengan mereka. Dan cerita dari bahasa itu berbicara tentang kebesaran Tuhan. Ya, dalam hal ini kita tentu tidak anti terhadap bahasa roh. Ya, kita tahu mungkin Roh Kudus akan bekerja pada orang tersebut dengan bahasa yang memang dianugerahkan. Tetapi rasa-rasanya kalau bahasa itu secara umum terjadi dalam suatu gereja atau kelompok, itu mungkin bisa diartikan sebagai bahasa yang tidak benar. Tapi kita lihat juga motivasi dari bahasa itu, apakah untuk keagungan diri atau untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dalam pekerjaan di dalam kitab Kisah Para Rasul itu bicara tentang pekerjaan Kristus, bukan hal yang lain. Nah, dalam bagian ini Lukas menulis kepada Theophilus tentang Kisah Para Rasul supaya dia mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus. Dan tidak lepas daripada Kristus yang berkarya dalam kehidupan orang percaya. Jadi Kristuslah harta kita ketika kita percaya kepada Dia. Maka Paulus berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan kan. Kalau saya harus hidup dalam dunia ini, berarti saya akan memberi buah. Jadi Lukas menjelaskan bahwa dalam buku pertama ia menulis tentang Kristus. Jadi bukan yang lain. Yang pertama tentang segala sesuatu yang dikerjakan atau yang dilakukan, diajarkan oleh Yesus. Dia juga bicara tentang Yesus yang menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya, yang memberikan banyak bukti bahwa Ia hidup ya. Kemudian 40 hari berulang-ulang Yesus menampakkan diri dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Kenapa ini penting? Ini bicara tentang Yesus bahwa bukan hanya mati tapi juga hidup. Setelah bangkit pun dia terus menampakkan diri, lalu dia mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Lalu tentang Yesus yang memberikan perintah kepada rasul-rasul melalui Roh Kudus yang dipilih untuk memberitakan Injil. Ya, kenapa? Karena kemudian ketika murid-murid pergi, jadi kita bisa mengerti waktu Yesus berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, akhir zaman. Siapa yang menyertai mereka? Secara langsung bukan Yesus, tapi Roh Kudus yang memimpin mereka. Karena dalam bagian ini pun dikatakan bahwa Yesus memberi perintah melalui Roh Kudus yang mereka yang dipilihnya untuk memberitakan Injil. Jadi dia juga bicara tentang Yesus yang terangkat ke sorga, disaksikan oleh banyak orang, termasuk murid-muridnya. Ini suatu peristiwa yang sangat besar, bicara tentang kemenangan Kristus, bahwa Dia berkuasa atas alam semesta, Dia berkuasa atas dunia ini, dan Dia kembali kepada Allah Bapa karena tugasnya sudah selesai. Jadi kita bisa memperhatikan bahwa Yesus dalam hal ini bukan hanya mengajar, bukan hanya hadir dalam dunia, tetapi Dia juga melakukan apa yang Dia ajarkan. Jadi ajaran-ajaran yang disampaikan olehnya diteguhkan oleh mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Jadi waktu Yesus mengajar,
kemudian ada mujizat-mujizat yang menyertainya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah benar-benar bukan hanya sekedar guru moral ya, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah guru yang sejati. Dia adalah utusan Allah. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 2. Dia bukan hanya seorang pengajar yang baik, tetapi dia adalah seorang yang pelaku dari semua ajaran yang dia lakukan. Jadi kalau kita perhatikan, semua dalam hukum Taurat, Kristus berkata tidak ada satupun yang ditiadakan. Dan tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Dan tidak ada satupun yang kemudian dilawan. Karena Yesus datang untuk menggenapi semua yang tertulis dalam hukum Taurat. Jadi Yesus bukan hanya sekedar guru moralis ya, yang mengajarkan tentang moral, apalagi tentang guru-guru yang mengajarkan tentang sesuatu yang di luar hal-hal yang baik. Mungkin mengajarkan tentang ngebom orang lain gitu kan, atau mengajarkan tentang supaya mengawini orang lain sebanyak-banyaknya. Nah, itu bukan ajaran Yesus. Tidak ada hal-hal seperti itu di dalam ajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus bukan mengajarkan hal-hal yang baik dalam konteks hal-hal yang baik saja ya, secara moral. Tapi memang berbicara bagaimana ajaran yang disampaikan itu membuat kita hidup benar memuliakan nama Tuhan. Jadi ini adalah kunci dari pekerjaan Kristus. Dia melakukan segala sesuatu, dia mengajarkan segala sesuatu, diteguhkan melalui mujizat-mujizat yang dilakukan. Nah sehingga dalam hal ini ya kita belajar sebagai gereja. Gereja tidak boleh fokus terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang tidak berfokus pada Kristus terutama. Banyak gereja-gereja yang senang mengajarkan tentang ada ajaran yang motivasi. Itu memang bagus, memberikan motivasi pada orang. Tapi kalau gereja terjebak hanya untuk memberikan motivasi kepada orang lain, berarti dia bukan mengajarkan ajaran Alkitab. Karena memang banyak ajaran Alkitab seringkali tidak memberi motivasi pada kita, justru memberi teguran-teguran ya. Memang banyak yang memberikan motivasi kepada kita, tetapi banyak teguran-teguran juga yang disampaikan kepada kita. Jadi imbang di dalamnya. Sehingga orang Kristen yang tidak tertarik kepada Kristus, bukanlah Kristen yang sejati. Ya mari kita bertanyakan pada diri kita. Kita menyebut diri sebagai Kristen, tapi apakah kita mau percaya kepada Tuhan Yesus? Sungguh-sungguh percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Apa saya hanya percaya kepada Dia sebagai tokoh moral saja, atau tokoh politik, atau tokoh yang saya hanya kagumi saja? Jadi gereja tidak boleh terjebak dalam pemberitaan-pemberitaan yang tidak sehat. Nah, sama seperti Lukas, gereja harus memberitakan tentang Kristus. Itu yang disampaikan. Dia bicara tentang kematian Kristus, penderitaan Kristus. Dia juga bicara tentang bagaimana Kristus bangkit, Kristus hidup. Dan ini menjadi cerita nanti di dalam kisah para rasul. Sama seperti nanti murid-murid berkata bahwa emas dan perak tidak ada pada kami, tapi yang ada pada kami akan berikan kepadamu. Apa itu? Yesus Kristus. Semua hal mungkin memang mereka tidak punya, karena memang mereka bukan berfokus mencari uang, tapi mereka katakan yang ada pada kami akan berikan, yaitu Yesus Kristus. Jangan sampai semua itu kita punya, tapi Tuhan Yesus kita tidak punya, ya kan? Jadi gereja yang tidak tertarik dalam memberitakan tentang Kristus, ya gereja akan mati. Nanti kita akan lihat bagaimana gereja mula-mula ini bersemangat sekali berbicara tentang Kristus sehingga kelihatan hidup ya. Mereka ditambah-tambahkan jiwa-jiwa, makin banyak orang percaya, diselamatkan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi berita Injil dalam hal ini sangatlah penting. Lukas tidak membuat kisah yang baru, tetapi ia menulis kelanjutan dari kisah yang telah dimulai dari bukunya yang pertama, dan kisah itu bercerita tentang Kristus. Lalu kisah tentang Yesus tidak hanya berhenti pada karya yang Yesus kerjakan, tetapi kisah tentang Kristus terus berlanjut. Jadi waktu Yesus naik ke surga nggak berhenti di situ, tapi terus berlanjut. Melalui apa? Melalui orang-orang yang dipanggil olehnya untuk memberitakan Injilnya. Nah, mereka yang memberitakan Injilnya ini
mereka mampu untuk menyampaikan Injil dengan benar. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memimpin mereka. Jadi dalam bagian ini, jangan kita berharap bahwa Injil atau berita yang kita sampaikan, termasuk khotbah yang kita sampaikan, itu bisa menjadi kuat, bisa menjadi didengar orang karena kekuatan kita. Tetapi semuanya karena Roh Kudus, ya, yang membuka hati seseorang untuk bisa menerima, menanamkan kebenaran, bahkan menumbuhkan kebenaran dalam hidupnya. Nah, kalau kita bisa menerima Kristus dan firman-Nya dalam hati kita, itu bukan karena pendeta. Ya mungkin banyak pendeta yang gak hebat, ya kan? Saya ingat dulu waktu saya mau katekisasi baptisan, pendetanya hanya ngasih traktat kepada saya. Udahlah, karena kamu anak pendeta, kamu pelajari aja di rumah, katanya. Nanti kalau udah selesai kasih tahu saya sama saya. Udah setelah itu saya dibaptis. Ya saya dulu iya aja kan, nggak ngerti kan. Nggak seperti sekarang kita dibimbing oleh seorang guru, ya kan. Lalu setelah itu, ya memang setelah itu saya dibaptis. Ya saya rasa senang karena saya sudah dibaptis kan. Nah, tapi memang meskipun guru saya ini mungkin ada kelemahan, ya, tapi Roh Kudus memakai apa yang saya pelajari itu menumbuhkan saya. Ya kita di kampung kan, ya kita nggak menganggap bahwa pendeta-pendeta di daerah itu terbatas atau kurang pemahaman, tetapi kebanyakan memang terbatas. Meskipun mereka terbatas, tapi karya Roh Kudus tidak terbatas, ya. Sehingga kebanyakan orang-orang yang hebat justru datang dari kampung, ya, dari daerah, ya. Seperti Billy Graham itu katanya di pegunungan, Tuhan pakai dia justru memberitakan Injil di perkotaan. Nah, saya dengar Yakub Nahwai, dia dari daerah kampung sana katanya, kemudian dipakai oleh Tuhan. Begitu juga dengan Octavianus kan, Petrus Octavianus. Mungkin generasi sekarang udah nggak dengar lagi, tapi zaman-zaman saya kayaknya orang-orang yang hebat seperti itu. Nah, orang dari daerah. Tapi kenapa dia bisa begitu luar biasa dipakai Tuhan? Yaitu karena Roh Kudus yang memakai. Lalu berikutnya, dalam hal ini Lukas juga bicara tentang pentingnya karya Roh Kudus. Yesus memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Dan sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus itu memampukan orang percaya untuk menanggapi firman Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan, dan untuk melakukan firman. Jadi karya Roh Kudus pun menolong orang untuk percaya dan menerima Yesus dalam dirinya. Jadi kalau kita bisa percaya kepada Roh Kudus, percaya kepada Kristus, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ketika Kristus naik ke sorga, gereja tidak ditinggalkan sendirian. Ada Roh Kudus yang menolong mereka untuk hidup dalam kebenaran dan untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini nanti kita akan lihat, ya. Sampai hari ini, meskipun Kristus tidak bersama dengan kita, bukan berarti dia tidak ada bersama dengan kita. Ada Roh Kudus yang hadir bersama dengan kita. Jadi seseorang menerima Roh Kudus kira-kira kapan? Apakah kita harus menunggu Pentakosta lagi, Pentakosta yang ketiga, lalu kita menerima Roh Kudus? Karena ada tren di gereja yang sebelah berkata, oh ada Pentakosta yang ketiga. Oh tidak. Kita itu menerima Roh Kudus saat kita menerima Kristus dalam hidup kita. Ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, maka sejak itu Roh Kudus berdiam dalam diri mereka. Itu yang dikatakan dalam Galatia pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dan mereka menerima Bapa sebagai Allah Tritunggal, pribadi Tritunggal dalam kehidupan mereka. Jadi komplit, ya. Kita terima Kristus, kita terima Roh Kudus, kita terima Allah Tritunggal. Maka kita menyebut Allah itu sebagai Bapa
dalam firman kita. Jadi dalam bagian ini Lukas mau menegaskan bahwa meskipun Yesus Kristus telah naik ke sorga, namun murid-muridnya diminta untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Karena kenapa? Karena di sanalah akan terjadi pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang yang menantikannya, terutama mereka-mereka pilihannya sebagai rasul yang akan menjadi saksinya. Kepada mereka nanti akan dicurahkan Roh Kudus. Di sanalah mereka akan menerima janji daripada Tuhan. Roh Kudus akan turun atas mereka. Jadi ini menarik sekali dalam bacaan kita. Dikatakan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi bagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat sepertinya ada dua sesi ya, atau ada dua bagian lah, ada dua bagian baptisan. Memang ini berbicara tentang hari Pentakosta. Jadi kita dapat melihat ada dua bagian daripada baptisan itu. Yang pertama bahwa baptisan Yohanes adalah tanda secara lahiriah, yang merupakan tanda bahwa orang itu mengaku bertobat, dan itu dapat dilihat oleh orang lain, sehingga dia datang kepada Yohanes mengaku lalu dibaptis, ya kan? Ini sebagai tanda secara lahiriah. Sama seperti saudara-saudara waktu saudara datang ke pendeta lalu dikatekisaksi, lalu nanti di depan jemaat atau di mana dilakukan baptisan, disaksikan ya, dilihat ini sebagai tanda di hadapan manusia bahwa saudara mengaku bertobat, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika seseorang dibaptis, maka pengakuannya itu disampaikan kepada manusia, disaksikan oleh manusia. Nah, baik itu baptisan selam, percik, maupun baptisan-baptisan yang lain ya, yang pakai bendera lah, pakai pasir lah, nah, mungkin pakai batu ya. Tapi yang pasti bahwa mereka yang dibaptis, mereka mempunyai tanda lahiriah. Tanda lahiriah ini penting nggak? Penting. Ya, supaya orang meneguhkan kita dan kita disaksikan oleh orang lain. Kita pun bertanggung jawab pada Tuhan dan sesama kita. Lalu ada baptisan Roh Kudus. Ini adalah tanda secara rohaniah, di mana meterai Roh Kudus itu dinyatakan atau dicurahkan dalam diri seseorang sejak itu. Jadi Roh Kudus memenuhi hidupnya, ya kan, menguasai hidupnya, lalu menginsafkan dia atas dosa-dosanya, lalu kemudian membuat dia hidup sesuai dengan kebenaran Allah, sehingga dia bertumbuh, sehingga dia juga bersaksi, sehingga dia punya kemauan untuk keterlibatan dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini kalau kita perhatikan. Jadi kalau saudara masih percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, bahkan terus menerus bertumbuh dalam hidup kita sebagai orang Kristen, itu bukan karena kita mampu dengan sendirinya, tapi itu karena Roh Kudus yang menolong kita. Menarik yang dikatakan oleh Henry Matthew dalam hal ini, bahwa mereka yang dibaptis dengan Roh Kudus artinya bahwa mereka akan dibersihkan dan dimurnikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang membersihkan dan memurnikan mereka. Makanya saya lebih senang kalau orang bukan hanya dibaptis Roh Kudus ya, atau penumpangan tangan katanya pencurahan Roh Kudus, tapi buktikan bahwa mereka juga dibersihkan oleh Roh Kudus. Artinya mereka bertobat kan. Jangan sampai kita ngelepak-ngelepak, kita berbahasa lidah, tapi hidup kita, karakter kita nggak berubah-ubah. Menipu orang sana sini, perkataan kita nggak bisa dipercaya. Lalu karakter-karakter kita tidak menunjukkan tentang karakter Kristus, ya kan? Ini kan sesuatu yang aneh. Sementara orang yang sudah menerima Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus, mereka dibersihkan, diperbaharui hari lepas hari. Ya memang secara progresif ya, tapi diperbaharui hari lepas hari, sehingga mereka makin kenal, makin dekat, makin bertumbuh, makin hidup benar dalam Tuhan. Sama seperti imam-imam dalam konteks perjanjian lama, mereka itu dibaptis dan dibasuh dengan air
Jadi ketika mereka ditabiskan untuk menjalankan tugas suci mereka, ini sebagai tanda ya bahwa mereka sudah memiliki tanda, tetapi mereka akan bukan hanya memiliki, tapi mereka akan menikmati tanda itu. Mereka akan dikuduskan oleh kebenaran, mereka akan dituntun oleh Roh Kudus untuk semakin dekat kepada kebenaran, dan hati nuraninya semakin dibersihkan karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi orang itu semakin peka ya, semakin peka terhadap hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan supaya kita mau melayani Tuhan, sama seperti para rasul itu mau melayani Tuhan, mereka diteguhkan, dimurnikan, semakin peka mau melayani Tuhan. Bagian yang kedua dikatakan dengan cara ini, dengan cara baptisan Roh Kudus itu, mereka akan semakin menyatu lagi dengan Tuhannya atau Tuhannya, dan dengan bimbingannya. Seperti halnya Israel dibaptis dalam awan dan dalam laut untuk menjadi pengikut Musa, maka mereka akan diikatkan begitu erat dengan Kristus sehingga kamu tidak akan pernah karena penderitaan sekalipun meninggalkannya lagi seperti yang pernah kamu perbuat atau mereka perbuat. Jadi baptisan itu mengeratkan kita dengan Tuhan. Meskipun begitu banyak pergumulan penderitaan kita, itu tidak memisahkan kita dengan Tuhan. Jadi sama seperti orang Israel yang tadinya penuh dengan pergumulan, lalu mereka menggerutu, mereka mulai berbalik lagi, mereka mulai kecewa lagi. Lama-lama mereka tidak akan hidup seperti itu, tapi mereka semakin terikat, semakin terikat, semakin terikat. Mereka tidak pernah meninggalkan Dia, tapi mereka terus menyatu dengan Dia. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi sangat heran sekali kalau ada orang berkata bahwa dia sudah dibaptis, apalagi berkata baptisan Roh Kudus, lalu meninggalkan Kristus. Nah, Roh Kudus yang mana yang membaptis dia sehingga dia meninggalkan Kristus? Jadi dalam bagian ini, meskipun ini bagian yang sedikit agak padat ya, berat, tapi ini landasan berpikir dalam Kisah Para Rasul, bahwa Kisah Para Rasul dimulai tentang karya Kristus yang akan terus disampaikan oleh para rasul, kemudian pindah tentang pimpinan Roh Kudus yang menyertai para rasul dalam pemberitaan Injil yang mereka sampaikan. Dan ini penting juga bagi gereja, bahwa gereja terus harus memberitakan tentang Kristus, dan gereja terus memerlukan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan mereka. Ya, seringkali kita melupakan Roh Kudus ya, padahal karyanya bagi gereja sangat besar. Maka kita perlu bergantung pada Dia, perlu bersandar kepada Dia dalam kebangkitan.